Nama gue Angga Pradana. Gue sekarang kegiatan gue sehari-hari, gue baru mulai ngantor lagi, bekerja di sebuah kreatif digital agency gitu, namanya Facio. Facio. Yoi. Mas, lo kan sudah terkenal di dunia permotoran itu sudah lama ya? Baru lah. Maksudnya gue tau Mas Angga tuh dari zaman gue Vespan sama Didit Boys di Bandung itu. Oke. Cuman gue nggak tahu lu saudara sama dia tapi setelah lo nikah gue tuh baru tahu lu saudara sama dia. Lo kan bikin Price Scooter, terus Simmons Mayday gitu-gitu kan. Boleh diceritain dong? Oke. Perjalanan panjang sih sebenarnya kalau misalnya ngobrolin pervespaan itu dimulai dari setelah gue lulus SMA mungkin ya. Waktu itu tahun berapa ya? 2004, 2005. Waktu itu akhirnya pas gue udah kuliah, gue udah bisa ngumpulin duit sendiri. Mulailah gue mencari Vespa gitu. Waktu itu gue pengen cari PX, cuman budgetnya nggak cukup. Akhirnya bisa kebeli si Corsa itu. Justru malah awalnya dari Corsa gue bikin komunitas kecil-kecilan karena waktu itu belum ada tuh, mungkin bukan belum ada ya, jarang yang mau main Corsa karena partsnya ribet, nggak semua bengkel Vespa bisa gitu. Akhirnya gue sempat bikin Piaggio Corsa Community atau klub gitu di Facebook. Berkembang, akhirnya gue ketemu temen baru, banyak yang join segala macem. Terus akhirnya tercapailah cita-cita gue untuk punya PX. Corsanya gue jual, jadi komunitasnya gue tinggalin, gue beli new PX waktu itu. Nah, semenjak saat itu akhirnya gue bareng sahabat-sahabat gue, ada Arta, Raditya Widyatama, terus kemudian ada Iqbal Joha juga. Akhirnya kita bertiga membentuk Bright Scooter and Lifestyle. Itu tahun kalau nggak salah 2008 atau 2009 ya. Pokoknya antara kurun waktu itu kita buka sebuah toko di mana waktu itu kalau jajan Vespa tuh mesti pergi ke Otista, ke Bonjeruk 3 atau ke Bandung gitu misalnya. Akhirnya kita bikin toko yang bisa provide nggak cuman parts atau aksesoris tapi juga sampai baju, sepatu, helm dan lain sebagainya gitu. Itu tahun 2008 atau 2009. Nah itulah awal mulanya Bray, gue bikin bareng Arta sama Iqbal Joha gitu. Berarti emang lu seneng Vespa ya, makanya jadi kebentuk si Bray itu? Iya, karena seneng motor mungkin ya. Maksudnya otomotif mungkin ya, karena kalau bokap dulu sempat main mobil, main motor gitu. Cuman pada waktu itu kan beliau ngajarinnya ya nanti akan ada waktunya lah lo bisa main sendiri dengan duit lo sendiri gitu. Akhirnya itu yang memotivasi gue ya harus bisa gitu. Jadi akhirnya kebentuknya suka dari situ, walaupun bokap nggak dalam banget sih kalau main motor waktu itu, malah mobil Mercedes dulu dia mainnya. Oke. Kalau ngobrolin tentang Mods Mayday itu sebenarnya yang lebih awal bikin tuh teman-teman Warriors Jakarta. Itu PX? Ada Utai. Enggak, jadi waktu itu di Warriors tuh banyak, nggak cuma PX, maksudnya Vespa, Lambretta malah mereka lebih awal main gitu. Jadi bareng sama Utai, teman-teman Warriors, akhirnya sempat mereka pernah bikin ke tahun berapa ya, gue lupa, tahun 2000 berapa gitu pernah bikin, tuh sempat lama nggak ada. Akhirnya pas Bray Scooters itu ada, kita ngobrol bareng tahun 2009 atau 2010, akhirnya kita bikin Jakarta Mods Mayday itu bareng-bareng, jadi kolektif lah sama teman-teman gitu. Bentar ya. Iya. Oke, makasih ya. Wah, namanya beda. Iya. Gitu. Sampai mana tadi? Jakarta Mods Mayday ya? Iya, sampai di anak-anak Warrior. Iya, bareng sama teman-teman Warriors Jakarta, bareng sama Bray Scooters juga. Akhirnya kita bikin lagi Jakarta Mods Mayday itu 2010 mungkin ya. 2010 bikin, alhamdulillah rame, terus berlanjut ke 2011. Kemudian selanjutnya lagi udah teman-teman Warriors lagi tuh yang lanjutin, karena Bray Scooters itu bertahan
mungkin 2 tahun kali ya, 2 tahunan, karena abis itu nggak kita lanjutin lagi karena masing-masing udah mulai sibuk tuh sama pekerjaan masing-masing gitu. Jadi nggak kepegang gitu mas? Iya, Iqbal mulai bikin Wonder Soul waktu itu, terus mulai rajin DJ juga, lebih fokus ke situ. Arta sama pekerjaannya di agensi, dan gue waktu itu ditarik sama grupnya 707. Mereka bawa brand Fred Perry waktu itu ke Indonesia gitu. Akhirnya gue ditarik ke sana untuk jadi brand sama retail manajernya mereka, jadi untuk setup si Fred Perry itu gitu. Karena gue sempat jualan Fred Perry tuh di Price Scooters waktu itu, nyari dari luar kirim ke sini kayak gitu-gitu. Goks. Fred Perry ternyata dia juga. Tahu aja. Iya. Oh gitu mas. Fred Perry waktu itu Plaza Indonesia. Iya. Sampai pas di tahun berapa ya? Gue di tahun kedua mungkin lagi mau setup yang buat di Plaza Senayan. Akhirnya gue cabut gitu. Kenapa cabut? Cabut akhirnya ngebesarin trup industri gue bareng sama Eja, temen lama gue gitu. Waktu itu import motor Triumph yang kayak itu salah satu motor pertama yang diimport sama trup batch pertama tahun 2011 waktu itu. Jadi ini salah satu motor Triumph pertama yang kita import ke Indonesia secara resmi. Berarti si truk lahir itu sebelum official Triumph masuk sini? Mungkin tahun 70-80 gitu udah pernah ada yang masukin Triumph, entah lewat importir umum atau apa ya, tapi maksudnya official distributor atau importir waktu itu mungkin belum ada ya gitu. Itu tahun berapa sih? 2010-2011 gitu, in between itu loh. 2011 kayak 2011-2012. Iya. Berarti lo mengimpor motor Triumph dari luar? Iya, secara resmi ya. Secara resmi ya. ya. Terus lo bisa custom juga di situ? Iya, akhirnya itu jualan Triumph di tahun pertama tuh dari berapa belas stok motor yang kita punya tuh laku setahun paling cuma satu gitu, karena pada waktu itu kan mungkin orang lebih familiar sama Harley Davidson sama Ducati yang brandnya masuk secara resmi lebih awal gitu. Jadi orang lebih familiar, Harley Davidson semua orang tahu lah pasti, Ducati juga orang semua tahu gitu. Mungkin kalau Triumph hanya belum sebagian besar orang tahu kan. Akhirnya kita building dulu community-nya, terus kita jualan aftermarket parts, aksesoris juga kita jualan, sampai helm segala macam. Nah itu yang gue aplikasiin lagi waktu gue ngebentuk Bray bareng sama teman-teman di Trup gitu. Jadi kita nggak bisa nih misalnya jualan unit motor hanya jualan unitnya aja, kita harus jualan gaya hidupnya gitu. Misalnya maksudnya lo pakai helm yang oke, pakai Radwing waktu itu, boost, terus kita masukin helm tuh ada macam-macam, Bill 12, Damtrax, apalagi ya, Bell gitu, Ruby sempat masukin berapa. Jadi bisa dibilang lo nggak hanya jual motor tapi juga jual si budaya berkendaranya itu di situ ya? Iya, budaya berkendara ya bener sih kalau bisa dibilang. Maksudnya pengen ngasih lihat bahwa lo sebenarnya bisa naik motor itu dengan kece tanpa harus pakai leather jacket gitu misalnya. Karena kan misalnya di UK-nya karena dingin ya, orang pakai jaket kulit gitu. Tapi di sini lo bisa cuma pakai t-shirt, celana pendek, sepatu Vans gitu misalnya. Jadi ngebentuk looknya biar enak dilihat gitu misalnya ya, kayak gitulah. Kalau si Triumph ini sebenarnya basicnya itu Bonneville. Jadi setupnya nggak kayak gini nih. Ini akhirnya gue bikin jadi scrambler. Jadi si Bonneville itu wheel setnya, velgnya itu Mag wheel, magnesium wheel yang palang gitu, velg palang ukurannya 17 di depan, 17 inch di belakang. Akhirnya gue nabung setelah gue beli yang motor ini ya,
kenapa gue beli motor ini juga karena punya nilai sejarah. Pas tadi gue ceritain, ini salah satu motor di batch pertamanya yang diimport sama truk gitu, jadi ada nilai historikalnya lah buat gue pribadi. Terus kemudian akhirnya gue nabung, gue beli wheelset velg depan belakangnya punya scrambler, kemudian front endnya scrambler, shock breakernya, terus shock belakang, segala macem lah, akhirnya terbentuklah jadi kayak gini gitu. Dari semua brand motor gitu Ya. iya ternyata Kenapa tuh? ternyata suka Triumph. Karena simpel kali ya, mungkin dibandingkan kalau misalnya sama Ducati atau apalagi ya, MV Agusta misalnya, terus kemudian ada Suzuki, Yamaha dan segala macam, itu kan motornya sporty banget gitu. Nah gue kurang begitu suka, walaupun sebenarnya gue senang nonton MotoGP gitu, tapi tidak, kalau untuk hari-hari gue nggak prefer untuk pakai jenis motor seperti itu. Makanya akhirnya berjumpalah sama si Triumph ini gitu. Dan menurut gue motor dengan kapasitas mesin yang besar tapi masih bisa handlingnya enak, manuvernya juga enak, terus kemudian reliable banget. Jadi gue nggak perlu khawatir di jalan ribet-ribet atau apa gitu. Terus maintenance-nya juga gampang gitu. Sama bisa diapa-apain motornya. Kalau tadi gue cerita apa, ini basicnya Bonneville, akhirnya dibikin jadi scrambler, gue menyebutnya Scramboni. Gue punya set handlebar tuh ada berapa ya, ada 3 atau 4 gitu buat ganti-ganti. Terus jok saddle-nya tuh ada 4 atau 5 gitu, jadi kalau misalnya bosan gue tinggal ganti-ganti, mix and match gitu, kayak gitu. Enak sih motornya. Ya menurut lo kan. Menurut gua. Orang kan beda. Iya beda. Iya sih beda. Menurut gua. Iya, menurut gua. Iya. Gitu. Batanya brut apa berat? Brut. Apa tuh artinya? Brutal. Press. Terus tadi pas gue nyampe rumah lo ada sebuah sosok hijau yang nangkring di depan rumah lo, Mas. Iya, itu motor titipan. Oh. Motor titipan ilahi. Ceritain dikit Itu dong si Harley itu Harley Davidson FLH, atau mungkin lebih dikenal dengan shovelhead ya. Shovelhead gitu. Jadi motor tua tapi kece. Tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 80 atau 90? 80-an. Dia udah electric start. Terus enak, motornya enak. Gila. Bawa banget. Tua. Si FLH sebutannya. Oke. Terus sampai ini kan juga sekarang sepedaan juga ya? Fiksian gitu kan. Tahu lagi. Lo bikin BJB, terus bikin drama Cycling Boys juga. Dan sebelumnya justru ada Double Deer .cc. Oh iya. Itu yang mempertemukan kita juga ya sebenarnya ya. Gitu. Iya, di DCC. Oke. Perjalanan bersepeda berarti ya. Ya pendek aja jangan lama ya. Oke, perjalanan bersepeda itu dimulai 1 tahun lalu waktu pandemi. Di kantor gue yang lama Double Deer, gue bareng sama Kuang, gue ngajakin anak-anak sepedahan malam karena bosan kan di rumah, kita waktu itu lockdown nggak boleh kemana-mana. Terus bikinlah Double Deer.cc, grup kecil di WhatsApp. Terus gue bikinin Instagramnya, gue sama Kuang jadi adminnya waktu itu. Akhirnya banyak yang boleh join nggak, ikutan segala macam, termasuk lo kan ya, yang dari antah berantah dari Depok ke Jakarta Selatan untuk ikut sepedaan bareng. Terus di situ juga kan gue ada Omar, gue ketemu sama Kevin. Akhirnya pas waktu PSBB yang tahun lalu, Omar kan punya usaha 2 coffee di Cipete gitu. Mereka harus ngurangin seating capacity-nya tuh. Jadi dari 100% seating capacity harus dikurangin kalau nggak salah jadi 25% malah. Sebelum jadi 50%. Akhirnya ada satu ruangan yang nggak kepake. Gue sama Omar ngobrol,
karena kita sulit nyari bengkel sepeda waktu itu kan, mau servis ke online, servis ke kemana rodaling segala macem penuh terus gitu. Akhirnya ini ada ruangan kosong, gimana kalau kita manfaatin buat servis sepeda teman-teman yang pada mau benerin sepedanya udah lama di gudang mau dipakai segala macem. Akhirnya terbentuklah si Berkajaya Bike itu. Gua sama Omar bikin Berkajaya Bike, terus berkembang terus sampai sekarang. Kalau ngobrolin si drama Cycling Boys itu justru karena gue lagi di Berkah ngerjain sepeda, ada Dito datang. Dito waktu itu lagi ngopi di Dua tuh, datang ngobrol-ngobrol, lo naik fix gini juga mas, gue boleh bareng nggak? Akhirnya gue sepedaan bareng Dito. Randi sama Nara juga lagi main ke Berkah, akhirnya gue ajakin bareng, terus kita sepedaan bareng sampai akhirnya gue sama Randi coba nyari jalan waktu itu ke velodrome Jakarta International Velodrome untuk coba latihan. Di situlah latihan sepeda track bike itu dengan proper. Dari situ akhirnya bikinlah nih grup WhatsApp untuk teman-teman yang pengen latihan di velodrome gitu. WhatsApp itu ada, kita invite teman-teman yang mau ikut, kita bikin beberapa batch latihan sampai sekarang. Akhirnya si drama itu kebentuk gara-gara tiap pagi pas gue ngajakin anak-anak sepedaan tuh ada aja tuh handphone ketinggalan, Strava lupa nyalain, Nara waktu itu malah lupa bawa pedal, terus ada ban kempes di jalan dengan segala macam drama persepedahan lah. Terbentuklah si drama Cycling Boys, yang akhirnya latihan rutin di velodrome, terus sampai tiap hari juga kita sering sepedaan bareng tuh pagi gitu. Sampai terakhir anak-anak pada ikut Audax kan, gue racunin ikut Audax. Ya begitulah, banyak sampai malah diundang ke beberapa opening restoran misalnya, coffee shop segala macam gitu. Lumayan absurd sih. Ya udah mas, lo kan udah punya anak nih. Iya. Cowok-cowok 2 gitu. 2 cowok, laki-laki. Harapan lo buat mereka tuh akan ngikutin hobi lo atau gimana sih? Kalau harapan terhadap mereka sih sebenarnya gue pada akhirnya nanti ngebebasin mereka sukanya apa gitu. Maksudnya nggak harus karena gue seneng main motor misalnya, gue seneng bersepeda, gue menuntut mereka untuk ngikutin kesukaan gue, enggak sih. Nggak tahu, mungkin ternyata kalau mereka udah beranjak dewasa gitu, mereka senangnya masak gitu, pengen jadi chef, gue sih nggak apa-apa hobinya masak gitu. Karena gue juga akhir-akhir ini menemukan ketertarikan gue terhadap memasak gitu misalnya. Jadi nggak apa-apa. Atau misalnya mereka senang olahraga yang gue tidak mahir kayak bola gitu, gue nggak bisa main bola, atau basket gue nggak begitu tertarik. Tapi kalau misalnya mereka suka itu sih gue nggak apa-apa. Jadi nggak harus mereka ngikutin hobi-hobi gue, main motor, main sepeda. Tapi kalau misalnya mereka mau, gue sih senang banget sih, senang banget. Karena motor ini si Triumph sama ada satu lagi Lambretta di dalam, itu emang 2 motor yang gue siapin buat mereka dewasa nanti gitu, yang udah gue janjiin ke diri gue sendiri, itu motor nggak akan gue jual. Mudah-mudahan ya jangan sampai kejual, karena itu untuk gue siapin buat si abang sama si adik gitu. Buat gue nggak ada mas? Buat lo ada, nanti gue kasih ada kecil sama putih. Iya. Gitu Kai. Berapa mas? Yang 4. Jadi kalau misalnya mau kayak tadi lu bilang mengejar cita-cita beli motor besar gitu, misal motor impian ya, nggak harus selalu besar kan, pasti ada yang pengen beli Vespa atau Lambretta atau apa gitu. Harus bisa nyisihin duitnya pelan-pelan sih, sama harus punya keyakinan bahwa lo pasti bisa beli. Jadi jangan mindsetnya jangan harganya mahal, gue nggak akan bisa beli. Nggak, lo harus bilang sama diri lo, suatu saat nanti misalnya setahun lagi atau 3 bulan lagi mungkin ini mobil harus kebeli nih, karena itu yang jadi motivasi lo untuk bekerja, cari uang atau apa, terlepas dari kebutuhan lain ya gitu. Dan gue mencapai ke si Triumph gitu misalnya,
kan stepnya dari beli Vespanya gue jual ganti Vespa yang value-nya lebih tinggi, gue nabung lagi, jual lagi, akhirnya gue beli Lambretta punya rezeki, beli lagi ada Vespa, terus nanti mau nggak mau ada, waktu itu sempat untuk si motor ini tuh gue jual 3 atau 4 motor gitu yang gue simpan pada waktu itu, ada Vespa, ada Lambretta, gue jual buat DP-nya ini gitu. Jadi perjalanannya nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih, mungkin aja kalau punya duit ya. Buat gue lumayan panjang sampai ke akhirnya punya motor ini. Dan motor ini setelah jadi DP gue cicil selama berapa tahun ya, kayak gue cicil 3 tahun gitu, 2 apa 3 tahun tuh lama sih. Jadi gue harus bayar sekian juta rupiah setiap bulan selama 2 apa 3 tahun gitu, sampai akhirnya motor ini lunas terbeli gitu. Maksudnya perjalanannya panjang gitu. Mungkin ya bisa aja lo Kai, misalnya dapat kerjaan syuting atau apa, lo dibayar mahal puluhan juta ya kan, nah itu lo bisa langsung wah setahun bisa nih kebeli cash gitu ya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi mungkin aja gitu. Nggak pakai backsound nggak masalah, yang masalah kalau nggak dibayar.